Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah. Pemirsa, alhamdulillah di studio saat ini sudah bersama kami Ustadz Syarif Rahmat dan juga seorang narasumber yang akan bercerita mengenai kisah hidupnya yang dia masih menganggap selama ini adalah jauh dari kebaikan. Artinya ada masalah dari keluarga yang ia hadapi. Dan Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami. Dan narasumber kita ini bernama Ibu Erna. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja tanya ke Bu Erna. Bu Erna, Ibu Erna datang ke tim Tawakal, katanya ingin bercerita kalau Ibu Erna punya banyak masalah di dalam kehidupannya. Betul ya? Boleh diceritakan ke kita kenapa? Begini Mas Farid, saya sudah menikah, saya sudah mempunyai anak 2, tapi selama pernikahan saya, suami saya kasar sama saya, terus suka main tangan juga, sama anak-anak juga iya. Saya berusaha untuk bertahan, tapi sampai di suatu hari suami saya bawa perempuan ke rumah, terus bilang ke anak-anak bahwa ini calon ibunya. Di situ saya shock, kaget, dan saya yang minta cerai. Saya yang menceraikan. Yang mengajukan gugatan cerai. Iya. Kemudian bercerai. Belum. Masih Masih proses. sampai sekarang. Iya. Masih proses karena bagi saya udah nggak bisa dipertahankan karena terlalu kasar sama saya, sama anak-anak pun gimana ya, untuk nafkahnya juga kurang. Iya. Jadi dia lebih fokus ke mohon maaf, yang dia bawa ini wanitanya udah dinikahi? Belum. Atau baru mengenalkan saja? Baru mengenalkan. Nah sekarang gimana statusnya? Sudah menikah mereka? Belum, Masih pacaran aja? Iya, dan suami saya nggak mau bercerai dari saya, Tapi saya yang mau bercerai karena saya nggak mau. Saya udah dikasarin, selalu dikasarin. Pak Ustadz Syarif, ini suaminya datang, tiba-tiba dia langsung bawa calon istrinya dan mengenalkan kalau ini adalah calon istrinya yang baru. Itu kalau dalam agama boleh-boleh aja Pak Ustadz tanpa izin dari istri? Pertama kita garis bawahi bahwa poligami atau memiliki istri lebih dari satu itu merupakan bagian dari syariat Islam. Mana ada seorang istri yang rela hati dipoligami oleh suaminya. Tetapi ini kan bagian dari syariat. Kalau syariat mengizinkan, ya mengizinkan. Hanya memang sekurangnya ada dua pertimbangan di sini. Pertama, bahwa seorang suami memang harus memberitahu pada istrinya bahwa dia akan memiliki istri kedua. Mengapa? Karena ketika dia sudah memiliki 2 istri, secara otomatis maka nafkahnya terbagi menjadi 2. Pembagian harinya terbagi menjadi 2. Dan nanti saat dia meninggal dunia, maka pembagian waris itu juga harus dibagikan secara adil kepada 2 sisi istri tadi. Di samping tentu saja keluarga mereka juga harus saling mengetahui. Yang kedua, meskipun memang tidak wajib izin, tetapi secara hukum pria wanita yang berangkat berduaan apa sih hukumnya? Gitu? Tidak etis orang laki-laki membawa perempuan lain ke rumahnya, apalagi ditunjukkan bahwa ini calon istriku, itu kan menyakiti hati. Kalaulah misalnya dia bicara, aku besok akan menikah dengan si Anu, masih masuk akal lah. Tapi kalau ini kan di bawah depan mata, pasti istri yang pertama akan mengatakan, aku sudah tidak berguna lagi di hadapan dia, atau aku sudah tidak cantik lagi, aku sudah jelek. Itu jelas penistaan lah bagi saya. Itu sebenarnya. Tapi secara hukum dia tidak wajib mendapatkan izin dari istrinya, tetap karena memang tidak wajib izin. Sekarang kan saya lagi proses nih.
Tapi suami masih mau minta berhubungan. Kalau saya nggak mau gitu, dipaksa ke kamar sampai dia dapat, sampai dia Untuk puas. melayani dia Iya, gitu. iya. Padahal kan ini udah proses. Talak itu memang punya suami. Ya. Istri juga punya hak sebetulnya. Ketika seorang suami tidak memutarakan istrinya dalam keadaan dia sudah sangat menyakiti, maka dia punya hak khulu, yaitu mengajukan gugat cerai. Nah, selama perceraian itu belum terjadi, talak belum terjadi, maka sang suami istri itu masih punya hak untuk berhubungan badan. Di Indonesia itu jatuhnya talak di pengadilan agama, gitu loh. Kenapa? Karena kalau tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah, tidak diberi nasihat, banyak sekali pasangan suami istri yang tergesa-gesa bercerai. Masalah kecil cerai, dikit-dikit cerai. Maka pengadilan diadakan untuk memastikan bahwa sebuah perceraian itu terjadi dalam rangka melindungi orang-orang yang memang suka tergesa-gesa. Sebetulnya yang paling banyak dilindungi itu wanita. Wanita itu misalnya kan disakiti suaminya, kemudian dengan disidangkan di pengadilan, lalu sang suami ada kesanggupan untuk memperbaiki diri. Nah, itu kan menguntungkan. Baik, tapi kalau secara logika mungkin istri merasa ini nggak adil buat dia gitu. Iya. Tapi gimana caranya mungkin Pak Ustadz bisa kasih tahu ke Bu Erna biar dia bisa lebih lega lagi, lebih enak lagi ngejalaninnya. Karena kan semua harus berdasarkan apa yang ada di syariat gitu Pak. Iya, tapi kita harus melihat bahwa keretakan di rumah itu tidak selalu harus kita melihat satu titik, satu sisi, istri saja atau suami saja. Ingat, rumah tangga itu melibatkan keluarga besar, dan kesalahan di rumah itu bisa saja terjadi pemantiknya, baik oleh istri maupun suami. Yang harus dilakukan sekarang oleh Bu Erna adalah coba menganalisa sepanjang perjalanan rumah tangga itu mungkin ada pemantik yang kita melakukannya. Jika itu pemantiknya, maka kita harus menyelesaikan sendiri. Artinya apa? Misalnya kita membawa baju, kemudian kena duri-duri, lalu sobek. Suami istri kan seperti baju. Iya. Yang membawanya ke hutan itu yang harus menjahitnya. Tapi kalau sudah dijahit berulang-ulang kemudian tidak bisa lagi dipakai, tentu berbeda sikap kita. Ini memang pakaian sudah rapuh. Pertanyaan kita itu tadi. Mungkin ada pemantik yang kita tidak sadari atau menyadari, kemudian berulang-ulang ada titik jenuh pada seorang suami, kemudian dia membayangkan ada keindahan alternatif di luar rumahnya itu. Yang sebetulnya gitu mungkin cuma bayangan hawa nafsu saja atau bisikan lah yang belum tentu bisa benar gitu kan. Awal kenal sama suami ini gimana ceritanya? Saya sih tidak terlalu kenal juga ya. Ya mungkin ini masa lalu saya yang boleh dibilang yang kelam lah, yang gimana. Dulu saya masih gadis itu suka ke diskotik. Saya dikenalin sama temen di diskotik. Hingga suatu saat kami nongkrong, sering nongkrong. Terus saya mabuk waktu itu. Disitulah suami saya mungkin ngambil kesempatan ya. Dan setelah 1 bulan saya hamil. Rif! Mau apa lo kesini? Gue hamil, Rif! Hamil? Hamil sama siapa? Ini anak lo, Rif! Alah, nggak mungkin. Lu pasti bohong kan? Gue nggak bohong, Rif. Ini beneran anak lo, Rif. Mana buktinya? Ini buktinya. Lo harus percaya. Sini. Alah, ini mah bisa-bisanya lu doang kan? Mendingan sekarang lu pergi dari sini. Sampai kapanpun, gue nggak bakal ngakuin tuh anak jadi anak gue. Ingat lo. Rif! Tolong, Rif. Lepasin. Kalau lo nggak mau ngakuin anak ini, Rif, Lepasin. lo bakal laporin ke polisi. Tolong, Rif. Lepasin. Kalau lo nggak ngakuin ini anak Lepasin. lo bakal lapor ke polisi. Polisi? Gak usah bawa-bawa polisi. Gue bener kalau lo nggak mau ngakuin anak ini, gue bakal laporin lo ke polisi. Oke, lo tenang. Nggak usah bawa-bawa polisi. Gue janji gue bakal nikahin lo. Lo janji, Rif. Iya, gue janji. Tapi lo nggak usah bawa-bawa polisi ya. Makasih ya. Ini adakah kaitannya dengan apa yang Ibu Erna alami sekarang dengan kehidupannya dia yang kemarin-kemarin itu Pak Ustadz? Siapa menabur angin akan menuai badai.
Siapa tanam kembang akan dapat bunga dan aroma. Suami atau istri seperti apa tergantung di mana kita belanjanya. Kita menemukannya di tempat ibadah, maka insya Allah perjalanan itu akan seperti itu. Tapi kalau kita menemukannya di tempat maksiat, jangan salahkan dong suami kalau sekarang juga mengajak ke tempat maksiat. Kalau kita bertemu dengan laki-laki di tempat di mana perempuan bebas banyak bisa gonta-ganti, jangan salahkan kalau sekarang dia cari-cari perempuan yang lain untuk menyakiti kita. Tetapi juga kita tidak harus terus-terusan tenggelam dalam kesedihan, karena drama hidup harus diakhiri dong, dan kita ingin ada ending yang happy lah gitu. Tapi itu tadi catatannya, tanamanmu sekarang sudah dipetik, mohonlah kepada Allah untuk tidak kebanyakan buah pahitnya yang panen itu. Jangan kebanyakan durinya lah gitu. Tapi kalaupun ada, biarkan saja itu cara Allah menyelesaikan hutang dosamu kepada Sang Pencipta. Mungkin dengan cara itu kita sedang membersihkan dosa-dosa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bu Erna, suami juga melakukan kekerasan ya? Nah, selama dia melakukan itu, Ibu Erna ada nggak sih pernah ngomong sama saudara atau bahkan orang tua gitu, apa yang dilakukan suami ke Bu Erna? Enggak, saya udah putuskan hubungan sama keluarga. Kenapa boleh tahu? Karena saya ngerasa aja dari kecil saya selalu dibeda-bedakan. Yang ini deh. Oh, yang mana? Ajeng, Ibu. lihat ibu bawa baju buat kamu. Wah, Pasti suka dengan baju ini. itu baju buat Ajeng, Bu. Iya, lihat. Bagus banget. nggak? Bagus kan? Wah, ini kan warna kesukaan Ajeng, Bu. Pasti kamu suka kan? Bagus loh, Bu, bajunya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baju buat Erna mana, Bu? Baju buat Erna. Baju kamu kan masih bagus-bagus. Mau aja sirik aja kamu sama saudara kamu ya. Bagus ya? Bagus, Bu. Ibu ambil masakan dulu buat kamu ya. Oke. Bentar ya. Lihat nih, baju aku bagus. Kamu pasti mau ya? Ih, belilah sendiri. Wah, bagus banget. Iya dong, bagus. Ini kan baju dari Ibu. Ajeng, nih. Ibu bawa masakan kesukaan kamu. Wah, Pasti suka. Sini, duduk yuk. betulan, Bu. Aku lagi lapar banget. Kasihan bener. Makanan buat Erna enak banget, Bu. Enak. Kamu kan udah besar. Bisa kamu ambil sendiri. Gimana sih? Sini nak. Tapi apa? Tapi. Ambil sana di meja makan sendiri. Ajeng, ibu beli HP nih. Bagus nggak? Wah, HP. Bagus kan? Bagus banget, Bu. Ini yang aku pengen, Bu. Coba Makasih lihat banget dulu ya. deh. Pasti kamu senang. Wah, ini bagus banget. Makasih ya, Bu ya. Ibu! Ibu beliin handphone baru buat Ajeng. Giliran Erna aja nggak pernah dibeliin. Kakak kok ngomongnya gitu sih ke Ibu? Halah, diem lo! Ini semua gara-gara lo, tau nggak? Kamu benar-benar keterlaluan ya, Erna. Kamu benar-benar keterlaluan jadi anak, Erna. Belain aja terus, Ajeng. Ibu jahat. Jahat kenapa, Erna? Ya Allah. Makasih ya, Bu ya. Erna, kamu mau kemana? Erna mau pergi, Bu. Erna capek diperlakukan gak adil kayak gini. Erna mau pergi. Kemana kamu, nak? Ibu tuh sayang sama kamu, Erna. Ya Allah. Bohong, Ibu bohong. Astagfirullahaladzim, lah. Daripada Erna ngebatin di rumah kayak gini, mending Erna pergi. Mulai detik ini, Erna nggak punya keluarga. Kakak jangan gitu. Diam lo. Erna, kamu jangan pergi, nak. Erna! Nanti juga pulang lagi kok, Ibu. Pak Ustadz, ini posisi Bu Erna. Dia yang memutuskan silaturahim dengan keluarganya, Pak Ustadz. Adikmu diberi barang-barang yang mahal. Sementara dia merasa, Tapi sebetulnya dia sedang diberi sesuatu yang jauh lebih mahal. Kesabaran. ya, Kalau saja difahami bahwa sikap dan perilaku orang tua yang kelihatan pilih kasih pandang sayang dengan adikmu,
lalu tangkap sebenarnya itu ada pelajaran. Kok boleh pilih? Pilih barang belanjaan atau pengetahuan. Orang yang akan dapatkan kebesaran pasti pilih ilmu, yaitu ilmu kesabaran tadi. Ingat, Sulaiman pernah suruh pilih 3. Harta, kekayaan, kemudian kerajaan atau pengetahuan. Sulaiman pilih yang ketiga. Anda tidak pilih tadi. Kita salah pilih. Tapi memang kita tidak menganggap itu mudah karena kan dirasakan tiap hari. Tapi bisa jadi sebenarnya Allah sedang membekali kita dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada barang-barang yang diberi orang tua pada adiknya itu. Jauh sekali. Dan umumnya orang tua begini, kalau ada kakak adik, kan kakaknya itu sudah pernah dibahagiakan sekian lama. Begitu muncul adiknya, jealous kan? Sebetulnya tidak harus jealous, karena memang dia akan baru mulai. Tapi nikmat yang orang tua berikan pada kamu sejak lama dulu itu kan sudah banyak. Bagaimana dia begitu sayangnya ketika lahir pertama anaknya yang gede, senang sekali, dibanggakan, apapun diberikan. Ya wajar sekarang perhatian itu pindah kepada adiknya, wajar saja. Bong ini merasa sudah cukup diantarakan. Tapi yang penting tadi itu sebenarnya, dibalik rasa ketidakadilan orang tua, jangan menyebabkan engkau kemudian melakukan perbuatan salah pada orang tua. Ingat saudara Yusuf. Saudara Yusuf itu merasa bahwa, apa katanya? La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Yusuf dan saudaranya itu lebih disayang sama ayah. Kacau nih ayah nih. Sifat itu, penilaian itu yang kemudian membuat mereka benci dengan saudara sehingga Yusuf dibuang ke sumur. Tapi ketika dibuang, dia naik terus karirnya. Dan menariknya apa? Yusuf yang diperlakukan kasar saudaranya berbeda dengan perlakuan saudaranya menilai pada orang tuanya. Yusuf tidak berubah, bagaimanapun dia kakakku. Sehingga ketika Yusuf sudah naik pangkat menjadi seorang raja, saudara-saudaranya datang, tidak ada kebencian. Mengapa? Sakitku dibuang ke dalam sumur itu sebenarnya adalah proses Allah menaikkan derajatku. Kalau kau fahami itu waktu itu sudah jadi ratu lah sekarang.